Kabinet siap? Ya tidak. Yang menawari siapa? Khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, Itu pertimbangan. percayakan pada mahkamah. Iya. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. Pelanggaran yang dilakukan adalah bagaimana ketika pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan sebetulnya semua sudah menemukan pasangannya. Jadi hari ini yuk kita saksikan gimana sih perkembangan situasi di MK ya, terkait dengan laporan salah satu paslon yang suaranya jauh sekali dari yang diharapkan. Mana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, Itu pertimbangan. percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya yang mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana yang mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari, Pak. Itu ya, apa esensinya, kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu. Ya. Baik, jadi Ya. nanti kami mohon izin Baik. dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Baik. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya, kalau Ada- perubahan saksi, misalnya perubahan subjek hukumnya, nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. eksepsional. Ya. Mungkin dari 15 misalnya kami Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, betul. Jadi kalau memang tidak sah bansos itu kan otomatis KPK akan turun tangan ya. Jadi ini situasi yang berkembang sekarang di sosial media ya. Tapi kurang lengkap rasanya kalau memang kita tidak hadirkan juga, kita tayangkan juga pendapat-pendapat para netizen tuh ya. Jadi gimana pendapat para netizen Sultan? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Ngata-ngatain Prabowo menang karena bansos. Lah situ udah mau bagi-bagi bansos kalah. Iya lupa. Itu mah bukan bansos, tapi sekelompok bahan pokok yang dikumpulkan menjadi satu dan dibungkus oleh sebuah kantung yang berlabel Amin. Jadi sesuatu yang bertuliskan Amin, walaupun itu di dalamnya ada beras, ada minyak, ada telur, itu tidak bisa disebut bansos. Ya. Itu merupakan sebuah anugerah dari Maha Kuasa yang diberikan secara sukarela, secara ikhlas oleh orang yang beriman dan yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dibahas kemarin mengenai bansos ya, sumbangan yang dilakukan oleh pasangan 02. Yang lebih lucu adalah ketika di kantung bansos itu tidak tertulis apa, hanya warnanya saja yang mirip dengan warna yang dipakai, kostum yang dipakai oleh pasangan nomor 2. Ini lucu sekali ya. Dan itu dipermasalahkan menjadi sebuah katanya kampanye terselubung apa segala macam. Video yang tadi menjelaskan juga di sana juga ada tuh ya bansosnya tuh yang terang-terangan juga ada namanya tuh. Tapi kembali lagi ke pendapat para netizen, hanya mereka yang boleh lah, yang pasangan nomor 2 enggak boleh ya. Kita lanjut ke video berikutnya sebetulnya. Ini dia. Kubu Pak Anies ke MK
tujuannya minta pemilu Iya. diulang tanpa Gibran. Kubu Pak Ganjar juga ke MK. Tujuannya minta pemilu diulang tanpa Pak Prabowo. Begini saudara-saudara, Ketua MK itu masih sepupu sekali dengan saya. Dan saya sudah telepon sama dia. Nantinya yang akan dikabulkan permohonannya Pak Ganjar. Pemilu diulang tanpa Pak Prabowo. Jadi cuma Pak Ganjar sama Pak Anies untuk pemilu ulang. Untuk merebutkan juara 2 dan 3. Kalau juara satunya sudah jelas Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo tidak boleh ikut lagi pilihan. Begitu. Setuju ya, setuju sekali tuh. Dan saya pernah berpikir dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, saya sebenarnya penasaran juga gimana sih kalau misalnya diulang tuh, ya. Atau ya kita tulis di kolom komentar, misalnya pemilu ulang Anda akan mencoblos nomor berapa, ya. Jelas kalau saya sih selalu nomor 2 ya. Kita ke video berikutnya. Dengerin ya, kalau kita belajar dari sebelum pemilu dan sebelum pengumuman KPU, ini setelahnya kan bakal ada MK. Mereka pasti bakal kalah di MK dan mereka akan teriak curang. Lihat aja nanti, lihat aja. Karena sebenarnya guys, hasilnya tuh sudah bisa diprediksi. Mereka bakal kalah di MK karena gapnya itu terlalu jauh antara poinnya 02 dengan 03 dan 01. Kalau kita belajar di 5 tahun sebelumnya antara Prabowo dan Jokowi itu kenapa Prabowo menaikkan ke MK, karena jaraknya tuh deket banget. Sedikit banget gap suaranya tuh dikit banget, makanya Prabowo menaikkan ke MK. Tapi kali ini anjir 01 03 itu ditambah belum bisa nyusul 02. Ingat ya, dan mereka akan teriak curang. Meskipun sudah tidak ada pamannya Gibran, mereka tetap akan teriak curang dan bilang bahwa MK ini sudah disetting sama Presiden Jokowi. Lihat aja omongan gue. Pokoknya kita tunggu aja lah, bakal seru nih setelahnya. Ya, pasti akan terjadi seperti itu ya. Ada saja. Nah, memang sepakat saya tahun kemarin itu memang 5 tahun kemarin itu memang Prabowo menaikkan ke MK karena selisihnya sedikit sekali, dan mereka ini lupa bahwa setiap Prabowo menyalonkan diri kemarin itu waktu memang beliau itu gagal itu, mereka lupa bahwa suaranya Prabowo juga besar di situ. Baik waktu sama Mega, baik jadi wakil, baik jadi presiden kemarin itu waktu pencalonannya beliau itu suaranya tinggi loh. Jadi sekarang ini kalau kita bandingkan, coba deh cek suara Prabowo sebelum-sebelumnya. Ini selisihnya sedikit dengan yang sekarang, bahkan itu sedikit ya. Dengan adanya Gibran di situ, itu mungkin yang menambah suara Prabowo yang sebelumnya. Coba bisa dicek gitu ya. Jadi ayolah kita dewasa sedikit lah ya. Kalau kita memang sudah kalah, yuk kalah lah gitu kan. Kita legowo dalam menerima keputusan yang sudah diputuskan oleh KPU ini. Semakin hari semakin lucu dan gemes saya. Saking gemesnya itu kepengen ngeludah gitu kan. Yang satu minta dan menggugat pemilihan ulang si Prabowo tuh tanpa si Gibran. Terus yang satunya lagi minta si Prabowo tuh nggak usah ikut pemilihan. Lah, situ waras ya. Masih waras kan, masa ikut demokrasi nggak siap kalah gitu kan. Terus teriak sana sini katanya curang, disuruh tunjukin bukti nggak ada, ditanya apa jawab apa. Idih, ada juga orang macam kayak gitu ya. Ini nih orang kayak gini cocoknya jadi apa ya, nanti kalian komen aja ya. Sebenarnya nggak boleh ikut ya 1 sama 3 karena ribet. ribet semuanya ya, entah pendukungnya, entah calonnya, ribet semuanya. Jadi bukan Prabowo yang nggak boleh ikut sebenarnya, tapi mereka tuh ya. Kita lihat kemarin itu waktu pengumuman Prabowo tuh, hasil pengumuman setelah diumumkan oleh KPU, terus Prabowo menyampaikan pidato kemenangan itu. Coba lihat deh gimana luar biasanya Prabowo dengan tidak euforianya, dengan hanya menerima ya itu sebagai sebuah tanggung jawab. Coba deh dilihat, coba diputar lagi lah ya. Jadi kalau kita lihat rekam jejaknya dari Prabowo apa segala macam, punya alasan apa sih kita sebenci itu sama Prabowo gitu loh. Oke lah, sejelek-jeleknya Prabowo lah, sejelek-jeleknya Prabowo, kita bicara sejelek-jeleknya Prabowo. Tapi pernah melakukan hal yang luar biasa untuk bangsa dan negara ini. Ya, dan Anda yang berbicara di sana mengejek Prabowo, pernah melakukan apa ke negara ini? Jelek-jeleknya Prabowo itu kecil sih kita berbicara ya. Pernah menyelamatkan salah satu TKI lah yang hampir mau dipancung lah, hukum pancung di situ. Ya, hal kecil dari sekian banyak yang pernah lakukan oleh Prabowo. Ya,
Jadi yuk ya kita nerima, dan kita tidak punya alasan untuk benci beliau juga gitu kan ya. Yuk kita terima kekalahan ini dengan sesuatu jiwa yang kesatria lah ya, seperti yang disampaikan kemarin oleh Bapak Prabowo. Itu kenapa salah satu gugatannya adalah meminta pemilu ulang tanpa Gibran ada di dalamnya. Betul. Pelanggaran yang dilakukan adalah bagaimana ketika pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Saat itu tidak ada peraturan KPU yang mensyaratkan bahwa boleh calon wakil presiden di bawah 40 tahun. KPU saat itu tidak menggunakan peraturan KPU-nya. Seharusnya kalau mau itu diterima Gibran menjadi calon wakil presiden, seharusnya waktu itu peraturan KPU-nya dulu dirubah. Tetapi KPU tidak melakukan perubahan terhadap peraturan KPU itu. Disitulah cacat terhadap persyaratan calon wakil presiden. Mengenai statement yang tadi, ada yang menarik nih dari tim pengacara dari pihak 02 ya. Ini tentang gimana sih sebenarnya yang katanya kemarin itu persyaratan wakil calon itu tidak sesuai lah dengan aturan. Tapi ini yang menarik yang disampaikan oleh beliau, ini idola saya juga ya. Yuk kita saksikan menanggapi statement Bapak yang tadi. Ini dia. Di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor diterima. 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan. Ya, ceria dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Debat. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok dipersoalkan gitu loh. Ya. KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi sudah benar-benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Betul. Nah, bagaimana tanggapan Gibran ya mengenai pemilu yang mau diulang ya? Ini dia tanggapan dari wakil presiden terpilih kita. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang. Terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu ya. Kalau misalnya diulang lagi, seperti statement saya sebelumnya juga, kalau diulang lagi kalah lagi, ulang lagi kalah lagi, sampai kapan? Sampai dia menang. Tapi sebenarnya poinnya ini ada yang menarik juga ini ya, tentang statement dari Pak Ganjar ya, waktu ditanya di salah satu stasiun TV tentang gimana sih kalau Pak Ganjar ini masuk ke kabinet lah gitu, kira kurang lebihnya pertanyaannya. Dan ini tanggapan dari wakil presiden terpilih kita, ini menarik. Kita saksikan videonya, ini dia. Tapi saya tertarik tadi soal kabinet. Mas Ganjar jawabannya kalau seandainya, ini saya bicara ya karena belum ada penetapan apa-apa. Masuk kabinet siap? Ya tidak. Tidak. Ini iya. Siapapun capresnya? Tidak. Kenapa? Boleh nggak? Menghormati mereka yang menang. Iya. Kami menghormati siapa yang menang dan kita berikan keleluasaan itu untuk mereka menyusun kabinet beserta timnya. Itu jauh kami memberikan hormat yang tinggi kepada siapapun. Kan rekonsiliasi supaya damai, supaya rekat. Jangan kemudian diartikan bahwa ketika kita tidak di dalam pemerintahan tidak akan damai. Justru check and balances itu dibuat agar kemudian jauh lebih baik. Saya khawatir kalau kemudian semua berada di kursi itu, dalam kekuasaan itu, tidak ada yang mengontrol, apa yang akan terjadi? Pasti semuanya akan bercerita ini mbahnya oligarki. Tapi yang menarik adalah jawaban dari Pak Gibran ya, menanggapi statement dari Pak Ganjar. Ini majlub sekali, ini keren ini. Gimana? Yuk kita saksikan, ini dia. Ya, masih lama ya. Tapi masih harus diskusi lagi dan lain-lainnya. Di Twitter susunan kabinet itu benar nggak sih Mas? Nggak benar ya. Makasih ya. Mas kalau kemarin tawari menteri itu. Ya, makasih ya. Pak Ganjar nggak tetap berada di luar pemerintahan. Yang menawari siapa? Tapi kan kemarin sempat mau merangkul itu. Siapa yang menawarkan? Yang menawari ya, makasih ya. Terima kasih, makasih. Pak Ganjar nggak mau dirangkul sama 02 Mas? Ya nggak tahu. Nggak mau nggak orangnya? Karena dengan kalau penawarannya saya nggak tahu.
Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu. Tapi kan dengan pernyataan seperti itu tetap mau di luar pemerintahan, berarti nggak mau dirangkul. Kan kemarin Mas Adi sempat bilang mau merangkul 01. Oh, enggak orang itu. Ya udah. Ya, makasih ya. Mas kemarin katanya Ya, makasih ya. sehat. Ya, nanti kami tindak lanjuti ya. Hati-hati semua ya. Mangga. Yang nawari siapa? Jadi segitu sebetulnya, jaga persatuan dan kesatuan kita, serta persaudaraan kita ya. Jadi apapun yang jadi polemik yang terjadi sekarang ini anggap sebagai sebuah hiburan lah ya, sebagai hiburan di pesta demokrasi yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Intinya bahwa berapapun presidennya, siapapun presidennya, kalau Anda masih senang mager, Anda masih hanya senang tidur-tiduran, jangan harap untuk bisa maju ya. Jadi segitu saja video sebentar, semoga bisa menginspirasi dan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.